Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita yaitu statistika pada minggu ketiga atau pertemuan ketiga. Nah, jadi kalau pada minggu lalu, pada pertemuan kedua, kita sudah belajar mengenai pendahuluan ya atau introduction terkait jenis statistik dan jenis data. Nah, kali ini pada minggu ketiga atau pertemuan ketiga, kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data, yaitu mulai dari pengumpulan data, kemudian menyajikan untuk data kategorik maupun data numerik. Nah, jadi setelah pembelajaran ini, kalian harus dapat, yaitu mahasiswa mampu menyajikan variabel kualitatif dan kuantitatif dengan tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Kemudian mahasiswa mampu menyajikan data dengan menggunakan diagram batang atau bar chart, kemudian pie chart dan histogram. Mungkin nanti akan ditambah beberapa cara menyajikan data yang lain ya, seperti diagram batang daun atau stem and leaf ya. Materi kita hari ini jadi kita masuk ke chapter 2 yaitu describing data graphical. Jadi kita mendeskripsikan atau menyajikan data dengan menggunakan grafik. Nah, jadi ini dia tujuan pembelajaran kita. Setelah menyelesaikan chapter ini, kalian harus dapat yang pertama itu mengidentifikasi jenis-jenis data dan skala pengukuran. Nah, ini kemarin sudah dibahas juga pada pertemuan yang lalu. Membuat dan menginterpretasikan grafik untuk menggambarkan variabel kategorik. Nah, jadi variabel kategorik itu sudah dijelaskan juga pada pertemuan yang lalu, ya, misalnya gender ya atau jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Oke. Nah, kemudian yang terdiri atas distribusi frekuensi, kemudian diagram batang, ya, diagram pie, diagram Pareto. Nah, jadi ini biasa digunakan untuk data kategorik ya. Oke, kemudian membuat diagram garis untuk mendeskripsikan data time series ya, data deret waktu. Kemudian membuat dan menginterpretasikan grafik untuk menggambarkan variabel numerik. Jadi yang hanya berupa angka. Jadi kalau ini kategorik, nah yang ini numerik. Jadi numerik ini hanya berupa angka ya datanya. Misalnya tinggi badan, kemudian nilai ujian, ukuran sepatu, usia. Nah, kalau tadi data kategorik itu bisa berupa label ya. Seperti tadi jenis kelamin, kemudian pekerjaan, ya, agama, ya itu bisa berupa data kategorik. Membuat dan menginterpretasikan hubungan antara scatter plot dan crosstab. Nah, jadi nanti bagaimana hubungannya akan kita lihat pada scatter plot dan crosstab ya. Nah, kalau ini variabelnya ada dua biasanya. Oke, kemudian yang terakhir mendeskripsikan cara yang baik untuk mendisplay data ya, untuk menyajikan data secara grafis atau menggunakan gambar. Oke, nah ini sekilas kita ulang. Pada pertemuan yang lalu juga sudah dibahas jenis-jenis data. Jadi data itu terbagi dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Nah, kategorik ini yaitu seperti status pernikahan ya. Kemudian apakah Anda termasuk pemilih tetap ya. Kemudian warna mata. Oke, nah maka ini berupa data kategorik. Jadi datanya bukan berupa angka. Misalnya marital status ya, status pernikahan misalnya kawin, tidak kawin, kemudian janda, duda gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk data numerik ini berupa angka. Jadi ada yang discrete, ada yang continuous. Nah, yang discrete ini biasanya hasil dari menghitung atau mencacah ya. Misalnya banyaknya anak kan dihitung ya, 1, 2, 3. Kemudian banyaknya
produk yang cacat per jam, nah itu dihitung juga. Nah, sedangkan yang continue itu merupakan data dari hasil pengukuran. Ya, misalnya tinggi, nah jadi tinggi itu kan diukur ya, bukan dihitung. Kemudian voltase itu juga diukur. Skala pengukuran, nah jadi ini sudah kita pelajari pada minggu lalu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, jadi untuk data nominal itu yang paling rendah ya. Jadi datanya itu berupa data kategorik. Nah, jadi di sana tidak ada urutan ya. Jadi semuanya setara. Misalnya gender atau jenis kelamin, laki-laki, perempuan, kemudian agama, ya semuanya sama, setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Oke, lalu data ordinal. Nah, di sini urutan itu sudah berlaku ya, jadi sudah ada urutan di sana atau sudah ada ranking di sana. Jadi misalnya semakin ke kanan datanya semakin tinggi atau semakin rendah. Yang pasti antara ukuran yang satu dengan yang lain itu sudah berbeda. Misalnya jenis pendidikan SD, SMP, SMA, S1 ya. Jadi itu ada urutan di sana ya. Jadi SD tidak bisa disamakan dengan SMP. Nah, kedua jenis data ini disebut dengan data kualitatif. Kemudian interval dan rasio. Nah, jadi ini datanya hanya berupa angka ya. Nah, datanya hanya berupa angka dan dua jenis ini disebut dengan data kuantitatif. Menyajikan data dengan menggunakan grafik. Data dalam bentuk mentah biasanya tidak mudah digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi maksudnya data dalam bentuk mentah itu datanya belum diurutkan atau belum disajikan ya. Misalnya usia misalnya 19, kemudian 18, kemudian 18, kemudian 19, 18, 19, kemudian misalnya 18. Nah, ini datanya masih sedikit. Nah, kalau ditanya data yang paling sering muncul adalah berapa? Nah, maka kita akan susah ya melihatnya ya. Karena ya datanya belum disajikan atau belum diolah. Masih data dalam bentuk data mentah. Nah, oleh karena itu data tersebut, jadi data mentah ini perlu disajikan atau perlu disusun ya. Perlu disusun, nah bisa dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik atau gambar. Nah, jenis grafik pun itu tergantung pada jenis variabelnya atau jenis datanya. Nah, untuk data kategorik ya mungkin yang cocok bar chart ya atau pie chart. Sedangkan untuk line chart nggak bisa. Nah, jadi ini ada beberapa teknik untuk menyajikan data. Ya, untuk data kategorik itu ada 4 cara untuk menyajikannya. Yaitu yang pertama dengan menggunakan distribusi frekuensi. Kemudian menggunakan diagram batang. Kemudian diagram pie. Jadi yang berbentuk bulat itu ya, seperti kue pie. Dan diagram Pareto. Nah, ini untuk data kategorik ya. Jadi datanya itu berupa label atau angka. Nah, sedangkan untuk data numerik atau data angka itu ada beberapa cara menyajikan datanya. Ya, ini dia. Ada 5 di sini. Oke. Line chart ini diagram garis ya. Kemudian distribusi frekuensi, histogram dan ogive. Kemudian diagram batang daun, stem and leaf. Kemudian scatter plot, diagram pencar ya, atau diagram titik. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, untuk data kategorik, jadi cara tabulasinya itu menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalau menggambarnya atau menyajikan dalam bentuk gambarnya itu bisa berupa ya 3 ini ya.
diagram batang, diagram pie, kemudian diagram Pareto. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini. Nah, ini contohnya. Jadi di sini datanya itu dirangkum berdasarkan kategorinya ya. Jadi ini data kategorik. Nah, jadi ini unit yang ada di rumah sakit, yaitu cardiac care, ini bagian jantung. Kemudian ini bagian emergency ya. Kemudian ini intensive care, ICU. Ini UGD ya, emergency ya. Oke. Kemudian ini maternity, kehamilan. Nah, yang ini surgery ya, bedah ya. Nah, jadi ini data kategorik. Nah, cara menyajikannya itu dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi dicari berapa sih jumlah pasiennya. Jadi nanti dihitung. Oke, nah ini dia. Nah, kalau datanya sudah disajikan seperti ini, tentunya kita mudah melihatnya ya, atau kita mengambil keputusannya mudah. Jadi tujuan menyajikan data itu nanti akan mengambil keputusan ya. Oke, misalnya di sini yang paling banyak itu adalah berarti unit bedah ya, surgery. Oke. Yang paling sedikit itu intensive care atau ICU. Oke. Oleh karena itu tadi data mentah disajikan ini dalam bentuk tabel. Oke, kemudian diagram batang dan diagram pie. Nah, jadi ini digunakan atau sering digunakan untuk data kualitatif atau data kategorik. Tinggi dari batangnya atau ukuran dari potongan pie-nya itu menunjukkan frekuensi atau persentase dari masing-masing kategori. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi ini untuk cardiac care. Jadi tinggi batangnya ini, tingginya ini mengindikasikan jumlahnya atau frekuensinya ya. Ya, jadi ini frekuensinya ini sekitar 1000. Kemudian emergensi ini 2000 lebih. Nah, kemudian ini contoh dari diagram pie. Jadi diagram pie seperti ini ya, pasti sudah sering melihatnya. Nah, jadi di sini ada tambahan ya. Ada tambahan untuk membuat diagram pie. Jadi di sana ada persentasenya. Nah, jadi untuk persentasenya itu dibulatkan. Nah, misalnya di sini cardiac care itu adalah 12%. Ya, padahal aslinya itu 11,93. Jadi dibulatkan. Nah, yang pasti totalnya setelah dibulatkan harus tetap 100%. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ukuran dari pie-nya atau potongannya ini itu menentukan frekuensinya ya. Ya, ini dia, atau banyaknya pasien di sini. Nah, kemudian ada namanya diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini biasanya digunakan untuk mengurutkan data. Jadi, diagram Pareto itu terdiri atas diagram batang. Nah, di mana kategoriknya itu ditunjukkan atau ditampilkan descending order of frequency. Ya, jadi ini dia ya. Mulai dari yang paling besar hingga ke paling kecil. Atau yang paling banyak hingga ke yang paling sedikit frekuensinya. Nah, kemudian di atasnya ada poligon atau garis itu ya, garis kumulatif yang ditunjukkan di gambar tersebut. Nah, jadi ini digunakan untuk memisahkan antara yang paling vital dan yang paling biasa ya. Oke, nah kalau kita lihat seperti ini, misalnya ini datanya. Jadi ada 400 barang cacat atau gagal ya. Oke, barang cacat biasanya disebut cacat produksi. Ya, jadi ini dia contohnya ada 400 barang defektif atau barang cacat ya, gagal produksi. Kemudian di-examine, diperiksa penyebab dari cacatnya itu. Nah, jadi ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori ya. Ya, yang pertama itu bad well, yaitu pengelasan yang buruk. Ya, poor alignment, jadi pemotongannya itu yang kurang baik ya, yang buruk. Kemudian missing part, ada bagian yang hilang. Pain flow itu kesalahan pengecatan ya. Kemudian electrical short, ini konslet. Kemudian cracked case, ya ada yang pecah ya.
Nah, ini dia banyaknya kerusakannya. Jadi banyak item yang rusak karena kesalahan pengelasan atau pengelasan yang buruk itu ada 34, sehingga totalnya tetap 400. Nah, bagaimana cara membuat diagram Paretonya? Nah, jadi kita susun ya, descending order. Jadi dari yang paling banyak hingga ke yang paling sedikit. Nah, ini dia sudah diurutkan. Kemudian kita cari persentasenya. Sama seperti biasa ya. Persentase ini 55,75 ini dapatnya dari 223 dibagi 400 dikali 100%. Sehingga total semuanya itu 100%. Nah, kemudian kita gambar. Nah, jadi ini persentasenya tadi. Yang ini persentasenya kita gambar di sini. Jadi tingginya ini berdasarkan persentase tadi. Jadi dari yang paling banyak hingga paling sedikit. Nah, ini dia tadi kumulatif poligonnya. Jadi yang ini ya, yang ini ya, kumulatif poligon. Ya, yang ini. Nah, jadi dia ditambah-tambah hingga 100%. Nah, kemudian untuk menyajikan data deret waktu atau data time series, maka kita menggunakan diagram garis di sana yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari variabel dari waktu ke waktu. Nah, jadi waktunya itu diukur atau disajikan pada sumbu horizontal atau sumbu mendatar. Sumbu X-nya itu waktu. Nah, sedangkan variabel yang akan diteliti itu diletakkan pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Seperti ini, yaitu banyaknya pelanggan majalah berdasarkan tahun. Nah, jadi waktunya itu karena di sini berdasarkan tahun, berarti tahunnya itu diletakkan di sumbu X. Sedangkan di sumbu Y itu banyak variabelnya atau nilai dari variabelnya. Nah, variabelnya itu adalah tadi banyaknya pelanggan majalah. Nah, jadi ini dalam thousand ya, dalam ribuan. Berarti 50 di sini adalah 50.000. Ya, jadi ini dia diagram garis. Nah, jadi pada 1990 kita buat titik di sana. Kemudian 1991 buat titik. Nah, nanti titik ini kita hubungkan sehingga menjadi sebuah garis. Oke. Nah, kemudian untuk data numerik. Kalau tadi data kategorik, nah sekarang data numerik. Nah, jadi bisa dengan distribusi frekuensi. Kemudian juga bisa distribusi kumulatifnya nanti disajikan. Nah, pakainya itu histogram atau OGIF. Nah, untuk menyajikannya bisa menggunakan diagram batang daun. Oke, apa sih itu distribusi frekuensi? Nah, jadi ini mungkin nanti akan kalian gunakan juga ketika skripsi ya. Jadi hasil kuesionernya nanti kalian sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, jadi distribusi frekuensi itu adalah sebuah list ya, sebuah daftar atau sebuah tabel. Jadi nanti akan ada tabel di sana yang terdiri atas kelas grup ya, atau grup-grupnya, yaitu berupa kategori atau range, rentang ya, di mana data tersebut jatuh atau data tersebut masuk ya. Nah, kategori itu seperti yang tadi, contoh sebelumnya. Nah, seperti ini kategorinya. Ya, atau dalam bentuk range, nanti akan kita lihat. Kemudian, jadi tabel, ada kelas-kelasnya di sana, kemudian ada frekuensinya di sebelah kanannya, di mana data tersebut masuk ya ke dalam kategori yang mana. Oke. Nah, kenapa sih kita menggunakan distribusi frekuensi? Jadi distribusi frekuensi ini merupakan salah satu cara untuk merangkum data ya, sehingga data tersebut akan lebih berguna atau lebih bermanfaat ya. Nah, kemudian salah satu keunggulannya itu memungkinkan kita untuk melakukan interpretasi secara cepat ya, melalui visual. Nah, jadi kalau kita lihat dari distribusi frekuensinya,
maka kita bisa tahu, oh ini maksud datanya seperti apa. Nah, ini dia tata cara membuat distribusi frekuensi. Nah, jadi masing-masing grup atau masing-masing kelas itu memiliki lebar yang sama. Lebar atau panjang kelas ya. Kalau dulu ketika SMP atau SMA kita sebutnya largest number, berarti ini data yang paling besar, data yang paling tinggi, dikurang data yang paling rendah atau paling kecil. Kemudian dibagi dengan banyaknya interval yang diinginkan. Nah, biasanya minimal 5, tapi tidak lebih dari 15 sampai 20 intervalnya. Jadi bisa tergantung kebutuhan sih, kalian mau buat berapa kategorinya, atau kalian bisa menggunakan aturan Stargauss di sini. Ya, jadi 1 plus 3,3 log n, jadi n itu banyak datanya. Nah, jadi setiap interval itu tidak boleh overlap, jadi tidak boleh saling mendahului gitu. Jadi kalau, nah nanti kita lihat seperti apa. Nah, round up, jadi kita bulatkan ya, bulatkan intervalnya, lebar intervalnya sesuai dengan keinginan kita di akhir intervalnya. Nah, contohnya kita akan membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Ya, ini ada datanya, ada 20. Nah, kalau seperti ini kan data dalam bentuk data mentah ya. Ini kan kita susah ini menginterpretasikan datanya. Misalnya paling tinggi berapa, paling rendah berapa. Nah, maka kita akan membuatnya dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, pertama datanya kita urutkan dulu dari yang paling kecil hingga ke yang paling besar, atau dari paling rendah hingga paling tinggi. Nah, jadi di sana 12, paling tinggi 58. Ya, kalau kita lihat di sini, ini paling rendah 12, paling tinggi itu 58. Oke. Kemudian kita cari range-nya atau jangkauannya, yaitu data tertinggi dikurang data terendah didapat 46. Nah, kita tentukan banyak kelasnya atau banyak kategorinya atau banyak intervalnya. Nah, di sana boleh ditentukan langsung 5 atau mau pakai rumus juga boleh. Berarti kalau mau pakai rumus, ini 1 ditambah 3,3 ya log, nah, banyak datanya tadi 20. Oke, kalau kita tes pakai kalkulator, kita peroleh 1 ditambah ya 3,3 log n, itu kalian cari pakai kalkulator, dapatnya itu sekitar 4,29. Nah, sehingga kalau dijumlah ini 5,29. Ya, silahkan mau dibulatkan jadi 5 boleh, dibulatkan jadi 6 boleh. Nah, jadi intinya ini sesuai dengan keinginan kita ya. Kita inginnya berapa, atau kalau mau ideal pakai rumus. Nah, jadi karena kini kita tetapkan 5, nah maka kita peroleh panjang kelasnya atau lebar kelasnya atau lebar intervalnya itu 46 dibagi dengan 5. Ya, ini ya. 46 dibagi dengan 5. Ya, di sini diperoleh 9, ya. Nah, untuk interval itu kita bulatkannya ke atas. Jadi ini dapatnya 9,2, tapi kita bulatkan ke atas ya, sehingga diperoleh 10. Nah, kemudian kita tentukan batasannya. Jadi paling kecil itu berapa? Nah, untuk memudahkan, jadi di sini kalau kita lihat datanya paling kecil itu 12, maka kita boleh ambil 11, boleh 10 juga boleh. Nah, untuk memudahkan diambil 10. Jadi dari 10 sampai dengan kurang dari 20 ya. Oke. Karena lebarnya harus 10. Nah, jadi ini dia. Jadi 10 ini kalau ditulis jadi X-nya itu ya. Nah, kurang dari 20. Nah, artinya apa? 20 itu tidak masuk ke interval yang pertama ini, tapi masuknya ke interval yang kedua. Nah, kita hitung antara 10
sampai 20, yaitu 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya. Kemudian 20 sampai 30. 30-nya tidak ikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 dan seterusnya. Sehingga kalau ditotalkan, ini frekuensinya itu adalah 20. Nah, kemudian frekuensi relatif, ya, jadi ini 3 dibagi dengan banyak frekuensi totalnya. Sehingga diperoleh frekuensi relatifnya itu 0,15. Kalau yang ini berarti 6/20. Ya, sehingga kalau ditotalkan hasilnya 1. Persentase gampang, tinggal ini dikali 100%. Ya, ini berarti 15%. Ya, ini dia diperoleh relatif frekuensinya itu 1, ya, yang ini 100. Nah, kemudian ini menyajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan menyajikan dalam bentuk grafik ya. Nah, jadi untuk grafik dari data dalam tabel distribusi frekuensi itu disebut dengan histogram. Nah, jadi intervalnya itu ditunjukkan atau dituliskan pada sumbu horizontal. Nah, sumbu vertikalnya itu bisa berupa frekuensi, bisa berupa relatif frekuensi atau persentase. Silahkan dipilih. Nah, tinggi dari batangnya itu mengindikasikan banyaknya observasi ya, atau banyaknya frekuensi pada masing-masing kelas atau interval. Nah, ini dia. Jadi bisa frekuensi. Nah, ini kita ambil frekuensi. Nah, jadi ini batasannya ya, intervalnya tadi 10 sampai 20, ya kita tulis seperti ini. Kemudian tinggi dari batangnya itu disesuaikan dengan frekuensinya. Nah, untuk histogram itu sudah tidak ada jarak ya. Kalau diagram batang tadi ada jaraknya. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini diagram batang, jadi dia ada jaraknya. Kalau histogram itu sudah tidak ada jarak. Ya, ini dia sudah tidak ada jarak. Jadi dia sudah berhimpit ya. Oke. Nah, ini cara membuat histogram di Excel. Ya, bisa kalian coba. Nah, ini dia beberapa pertanyaan yang sering muncul. Kira-kira seberapa lebar sih interval yang dibutuhkan atau seberapa banyak kelas yang dibutuhkan? Nah, semuanya itu katanya di sini ya tergantung sesuai kebutuhan. Boleh juga trial and error ya. Ya, coba-coba. Oke, yang pasti tujuannya itu untuk membuat sebuah distribusi yang tidak terlalu kurus atau tidak terlalu lebar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini karena terlalu banyak ya intervalnya, jadi dia tampilannya terlalu kurus ya. Nah, tapi kalau terlalu sedikit intervalnya ya terlalu gemuk ya, jadi kurang cantik juga. Nah, ini dia datanya. Oke. Nah, OGIF itu gambarnya berdasarkan dari kumulatifnya, distribusi kumulatif. Jadi OGIF itu selalu naik ke atas. Mulai dari 0, jadi pertama itu mulai dari 0, kemudian 10 sampai 20 itu adalah 15% ya. 20 sampai 30 itu 45%. Jadi itu memakai kumulatifnya ya, yang ini tadi. Kumulatif ya, pakai kumulatifnya yaitu yang ini ya, persentasenya. Oke, nah jadi ini bentuk distribusi itu biasanya dicari yang simetrik ya. Ya, jadi ini bentuk dari distribusi normal. Jadi yang bagus itu datanya bentuknya seperti ini. Nah, bisa juga bentuknya. Jadi kalau yang ini namanya simetris ya. Nah, kalau yang ini namanya skew. Jadi positif skew atau skew to the right. Jadi menceng ya. Menceng kanan. Nah, ini
skewness-nya atau kemiringannya itu positif. Nah, ini namanya menceng kiri, skew to the left. Jadi sebelah kiri dia kemiringannya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat diagram batang daun, stem and leaf diagram. Nah, jadi ini merupakan salah satu cara sederhana untuk melihat dari distribusi datanya. Nah, metodenya yaitu kita memisahkan data antara digit yang pertama dan digit ekornya, atau digit depannya dengan digit belakangnya ya. Digit depannya itu sebagai batang dan digit belakangnya atau akhirnya itu sebagai daun. Nah, misalnya datanya seperti ini, datanya diurutkan dulu. Jadi kalau ada melihat data mentah ya diurutkan dulu dari yang paling rendah ke paling tinggi. Nah, karena datanya ini puluhan, maka kita pakai di sini batangnya itu adalah puluhan. Nah, karena di sini 20, maka kita cukup menulis 2. Kemudian sisanya digit selanjutnya itu sebagai daunnya yaitu 1. Nah, sedangkan 38 itu ditulis batangnya 3, daunnya 8. Jadi 8 sebagai daunnya. Sehingga kalau kita tulis komplitnya, diagram batang daunnya seperti ini. Jadi 2 batangnya, daunnya 1. Kemudian kita lanjut ke data 24, batangnya 2, daunnya 4. Oke, lanjut lagi 4. Kemudian ini 6, ini 7, 7. Jadi satunya ke sini, 4-nya ini, 6-nya, kemudian 7, 7. Nah, untuk yang 30 juga begitu. Jadi ini 0-nya, ini 2-nya, kemudian ini 8-nya ya. Kemudian terakhir 41. Nah, kemudian contoh selanjutnya di sini ratusan ya sebagai batangnya. Nah, maka puluhan itu menjadi daunnya. Nah, untuk data 613 maka kita nulisnya 6. Nah, jadi untuk daunnya ini 13 ini kita bulatkan. Jadi kalau 5 ke bawah itu dibulatkan ke 0. Kemudian kalau 5 ke atas itu dibulatkan menjadi 1 ya. Nah, misalnya di sini 613. Jadi kita tulis 6. Nah, daunnya 1 ya, karena ini kita bulatkan. 776 ya, jadi batangnya 7. 700. Nah, 76 ini kita bulatkan ke atas karena di sini sudah 6 ya. Menjadi 80, maka ditulisnya 8. Nah, ini 1224 ya, karena ratusannya berarti ini 1200 ya. Batangnya 12. 24 kita bulatkan menjadi 20. Oke, nah ini contohnya di mana batangnya itu adalah ratusan. Nah, kemudian kalau kita ingin menggambarkan hubungan antara dua variabel, nah maka kita bisa menggunakan kalau untuk data kategorik. Nah, jadi ini dua variabel ya. Maka kita bisa gunakan cross tab untuk data kategorik. Nah, kalau data numerik atau berupa angka itu kita bisa menggunakan scatter plot. Nah, jadi atau scatter diagram ya. Nah, jadi scatter diagram itu digunakan atau diagram pencar digunakan untuk melihat observasi berpasangan ya. Jadi pair observation. Jadi observasinya itu berpasangan, jadi diambil dua data di sana. Misalnya satu orang, misalnya si A nih. Diambil dua data, misalnya data tinggi badan dengan berat badan. Nah, jadi datanya ada satu pasang di sana. Variabelnya ada dua, yaitu tinggi badan dan berat badan. Nah, variabel yang satu diletakkan di sumbu X, kemudian variabel lainnya itu diletakkan di sumbu Y.
Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua variabel, yaitu volume dan biaya. Nah, jadi volumenya diletakkan di sumbu X, sumbu mendatar atau sumbu horizontal. Kemudian cost atau biaya itu sumbu vertikal. Nah, kita lihat. Misalnya ini 23 125. Ya, ini berarti pasangan. Kalau kita menggambar pada koordinat kartesius ya, ini mirip ya. Jadi dia titiknya itu 23 ya, 125. Nah, jadi ini 23, yang ini ya sama seperti kita menggambar pada diagram kartesius ketika SMP atau SMA. Ini 125 ya. Nah, karena namanya scatter plot ya atau scatter diagram, jadi diagram pencar, jadi dia cukup titik-titiknya saja. Jadi ini untuk membantu saja tadi. Nah, kita lihat datanya ada berapa pasang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka titiknya juga harusnya ada 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini cara membuat scatter diagram di Excel ya. Nah, ini crosstab atau disebut dengan tabel kontingensi. Ya, jadi ini kombinasi dari dua variabel kategorik atau ordinal. Nah, jadi ini khusus untuk data kategorik ya, bisa ya. Oke. Nah, jadi misalnya seperti ini. Nah, ini 4 kali 3. Yaitu ada 4 kategori. Nah, ini investornya ada 3. Ya, jadi crosstab tuh investor A berarti stoknya itu 46,5, sedangkan investor B itu 55. Ya, jadi dia hubungan antara dua variabel. Nah, ini kalau digambar menggunakan bar chart ya, side by side. Oke, nah ini juga side by side. Oke, nah jadi tujuan untuk mempresentasikan data atau menyajikan data secara efektif ya, jadi kita harus menyajikan atau menampilkan informasi yang penting saja, kemudian mengkomunikasikan ide yang kompleks secara jelas dan akurat. Ya, ini dia kesalahan dalam menyajikan data. Misalnya histogramnya itu lebarnya tidak sesuai, terlalu kurus atau terlalu gemuk. Kemudian tidak menyajikan titik nol pada sumbu vertikal. Oke. Nah, ini untuk latihan, silahkan dikerjakan ini. Oke, ada 3 soal. Nah, kalian cukup kerjakan exercise 1 ya, latihan 1 saja. Nah, tugas ini dikumpulkan minggu depan. Oke, demikian untuk materi kita pada pertemuan ketiga. Jangan lupa tugasnya dikirim hingga minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.